Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Putri, semester 5 Prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan dosen pengampu Mu'anif Ridwan MH. Kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Hukum Penyimpangan Seksual atau LGBT menurut Islam. Aktivitas seksual yang menyimpang, lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau sering dikenal dengan singkatan LGBT adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan umum seks dengan orang lain dari gen yang sama. Dilihat dari aspek ini, perilaku ini menjadi suatu hal menyimpang dari batas-batas norma yang berlaku pada masyarakat dan melanggar ajaran agama Islam. Hal ini bisa disebabkan karena mereka kurang mempelajari ilmu agama dan juga tidak menafsirkan arti di dalam Al-Quran. Aktivitas ini bukan hanya ditentang dalam Al-Quran, tetapi di negara Indonesia juga telah melarang dan difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia dan Omnas Islam. Maka dalam artikel ini akan membahas hukum penyimpangan seksual dalam agama Islam yang meliputi pengertian dan juga dampak yang akan terjadi. Pengertian homoseksual. Apa itu homoseksual? Homoseksual dapat diartikan sebagai kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang yang mempunyai jenis kelamin yang sama. Homoseksual juga mengalami ketertarikan emosional, romantik, atau rasa sayang terhadap sesamanya. Pengertian lesbian yaitu merupakan gangguan seksual yang menyimpang di mana wanita tertarik pada wanita lainnya. Ulama telah sepakat bahwa praktek lesbi adalah haram dan tidak ada kata khilaf di antara mereka. Apabila dua perempuan saling bergesekan, maka keduanya adalah berzinah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian biseksual. Biseksual adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik antara laki-laki dan perempuan. D. Pengertian transgender. Transgender adalah istilah untuk orang yang berperilaku atau berpenampilan yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik maupun hormon dan memiliki kecenderungan berpenampilan seperti lawan jenis, hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsunya semata. Bahaya LGBT dalam Islam. Orang-orang yang melakukan aktivitas menyimpang ini telah tenggelam dalam kenikmatan syahwat dan akan membuat dirinya menjadi jauh dari agamanya. Telah dinyatakan dalam Al-Quran, apabila manusia telah bergelimang dengan dosa, maka iman yang ada di dalam hatinya semakin memudar dan akan semakin sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, perbuatan ini juga bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan karena dapat menimbulkan wabah penyakit kelamin, yaitu AIDS. Dalam sebuah penelitian menyebutkan, jika 78% dari pelaku LGBT atau homoseksual akan berdampak pada penularan AIDS. Hukum penyimpangan dalam Islam. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseks, yaitu ada 3 pendapat. 1. Hukum had. Hukum had adalah hukuman yang diancamkan kepada pelaku had zina. Bila pelakunya perjaka, maka harus dijilid dan dibuang. Sedangkan pelaku yang muhsan, ia harus dihukum rajam. Hukum ini meliputi para ulama, Imam Syafi'i, Imam Yahya, Qatadah, Hasan, Abu Talib, Auza'i, Sauri, Nakhi, Atta bin Abi Rabah, dan Said bin Musayyab. Pendapat ini berdasarkan yang ada pada dalil hadis. Hukumnya homoseks sebagaimana hukum pezina. Bila muhsan dirajam, bila gair muhsan dicambuk 100 kali. 2. Hukum dibunuh. Para ulama yang meliputi hukuman ini adalah para sahabat Rasul. Banyak riwayat yang mengatakan hukuman yang pantas adalah dibunuh sehingga bisa dijadikan dalil. 3. Hukum takzir. Hukum ini berawal mula dikemukakan oleh Abu Hanifah, yang mana hukuman ini akan diserahkan kepada hakim atau penguasa. Jadi menurut Islam, hukuman ini hanya sebagai edukasi terhadap pelakunya, tidak ditentukan kadar hukumannya seperti apa. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.